terhadap bangsa dan negara. Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan yang terdiri dari 10 bintang kehormatan, di antaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, hingga Bintang Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin ya, di saat masyarakat yang turun ya ke gedung DPR MPR untuk memprotes masalah kenaikan tunjangan dan gaji Dewan Perwakilan Rakyat yang begitu fantastis. Di saat yang sama ternyata Presiden Prabowo Subianto sedang membagi-bagi bintang kepada para tokoh yang jumlahnya 2 kali lipat dibanding pemerintah Jokowi. Ya, pembagian bintang jasa kepada beberapa tokoh memang dilakukan pada tanggal tersebut. Ada 141 tokoh yang mendapatkan berbagai bintang, mulai dari bintang Republik Indonesia Utama atau bintang yang paling tinggi, kemudian ada bintang Mahaputra, ada beberapa tingkatannya, ada Mahaputra Adipurna, bintang Mahaputra Utama, bintang Mahaputra Pratama, dan lain sebagainya. Yang dari 141 tokoh itu 122 itu tokoh yang memang masih hidup, kemudian 19 diantaranya sudah meninggal ya, artinya almarhum ya, tokoh-tokoh yang dianggap berjasa ya. Namun kalau kita lihat pemberian bintang tanda jasa ini tidak lagi prestis ya, karena kemudian kebanyakan diisi oleh para politisi dan juga menteri-menteri kabinet, dan memang hampir semua ketua umum partai politik yang duduk di kabinet mendapatkan bintang jasa, mulai dari Menko ya, Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan ketua umum Partai Demokrat, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian juga ada Zulkifli Hasan kalau tidak salah ya, dan juga Bahlil Lahadalia ketua umum Partai Golkar. Ada juga ketua DPR Puan Maharani yang mendapatkan bintang Republik Indonesia Utama, kemudian juga ketua DPR ya Puan Maharani, ketua MPR Ahmad Muzani, dan ketua DPD ya Sultan Ahmad Najamuddin kalau nggak salah ya. Sultan Najamuddin ini. Kemudian juga ada nama Sufmi Dasko Ahmad dan nama Mayor Teddy Indrawijaya. Namun juga ada beberapa nama yang kontroversial seperti Burhanuddin Abdullah ya, yang juga ketua Dewan Pakar Danantara ya, Dewan Pakar Danantara yang pernah terlibat kasus korupsi dan sudah menjalani hukuman. Kok bisa ya orang yang koruptor ya, walaupun dia sudah menjalani hukuman, tetap mendapatkan posisi prestisius ya. Dan kalau mendapatkan bintang jasa ini kan dia kalau nggak salah kalau meninggal itu berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ya. Ini sangat luar biasa, termasuk Mayor Teddy ya. Ini jasa apa yang begitu luar biasa hingga kemudian pantas mendapatkan bintang jasa ya? Bukankah kemudian kenaikan pangkatnya secara begitu signifikan ya, itu juga melanggar kode etik kemiliteran ya, kode etik kepangkatan sebenarnya ya. Kemudian juga posisinya yang masih militer aktif kemudian masuk ke kabinet sebagai Seskap, ini kan juga menjadi pertanyaan ya, yang kemudian dipertanyakan kenapa tidak mengikuti undang-undang TNI yang baru ya, jika kemudian militer aktif kemudian menduduki jabatan di luar kemiliteran boleh, tapi harus kemudian pensiun dini baru kemudian boleh menduduki jabatan itu ya, walaupun kemudian alasan istana saat itu adalah terkait Mayor Teddy adalah dia masuk sekretaris militer presiden ya, tapi kan posisinya Seskap. Kalau Sesmil beda lagi ya, ada tersendiri. Tapi ya itulah ya, yang jelas bagi-bagi bintang jasa ini ada 141 tokoh yang luar biasa ya, luar biasa banyaknya. Jadi apakah ini bagian dari bentuk ya untuk merangkul semua pihak ya, semua pihak untuk kemudian tidak lagi ada oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran atau seperti apa. Yang jelas memang pemberian bintang jasa ini menjadi tidak prestisius lagi, dan kemudian dipertanyakan terkait ya apa prestasi
yang luar biasa ya dari mereka, termasuk juga Erlangga Hartarto mendapatkan ya, kemudian Bahlil Lahadalia yang kontroversial ya terkait izin pertambangan di Papua ya yang kemarin heboh di Raja Ampat. Kemudian juga banyak sekali tokoh-tokoh yang ya kita pertanyakan ya bagaimana pemberian Puan Maharani ya mendapatkan bintang Republik Indonesia Utama. Apa posisi, apakah karena dia ketua DPR pertama di Indonesia yang kemudian menjabat 2 periode sebagai ketua DPR ya, periode 2019 2024 sampai 2024 2029. Nah, 2 periode. Atau kenapa kemudian tidak Bu Sri Mulyani sekalian ya, yang merupakan Menteri Keuangan abadi ya, 3 presiden menggunakan menurut SBY, Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Luar biasa. Ya, jadi kita juga akhirnya masyarakat mempertanyakan, tapi ya jelaslah akhirnya kita juga tahu pemberian bintang jasa ini juga akhirnya menjadi hak prerogatif presiden yang lebih banyak subjektif politiknya dibandingkan jasa yang memang benar-benar ya. Jadi akhirnya pemberian bintang jasa ini merupakan legitimasi dari negara, namun tidak mendapat legitimasi atau legalitas dari publik ya. Publik akhirnya mempertanyakan apa sih prestasi luar biasa mereka ya. Namun memang dari tokoh-tokoh tersebut ada beberapa tokoh yang memang punya prestasi luar biasa, seperti almarhum Sugeng Imam Santoso ya, Kapolri yang terkenal dengan kejujurannya dan kewibawaannya yang kemudian ya kita sudah tahulah rekam jejak almarhum Sugeng Imam Santoso yang kemudian disebut sebagai polisi jujur ya, bahkan ada Sugeng Award ya di kepolisian. Jadi ya kalau beliau ya almarhum ya kita memaklumi, wajar punya ketika tidak mendapatkan bintang jasa pun secara legalitas publik sudah mengakui itu beliau punya jasa yang luar biasa ya. Ya tapi tadi orang-orang yang seperti ya mohon maaf ya, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia ya, kemudian yang lainnya itu apa, mungkin kalau jasa secara politik bagi Presiden Prabowo Subianto mungkin iya, tapi kan apakah kemudian ya itulah ya, akhirnya memberi obral bintang jasa ini seperti dagelan belaka. Tapi ya sudahlah ya, ini mungkin bagian dari untuk memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto ya secara politik agar tidak terjadi gonjang ganjing sepertinya di kabinet ya. Tapi yang jelas obral bintang ini menjadi strategi terakhir ya, karena jabatan di kabinet sudah habis ya, sudah ada 108 orang ya, di kabinet Prabowo Gibran ya, dari mulai menteri dan wakil menteri, bahkan jumlah wakil menterinya pun semakin membengkak ya, ada yang kementerian yang wakil menterinya sampai 3, seperti Menteri Keuangan yang wakil menteri ada 3, kemudian Menteri Luar Negeri juga wakil menterinya ada 3 atau 2 gitu. Jadi kalau menteri dan beberapa kementerian yang wakilnya lebih dari 1, ini kan luar biasa ya. Jadi kemudian posisi-posisi komisaris dan dirut juga sudah dibagikan. Maka yang terakhir adalah membagi bintang jasa ya, termasuk beberapa waktu sebelumnya ya, sebelum tanggal 17 Agustus ya, tanggal 14 Agustus kalau salah, di Batu Jajar juga pemberian gelar penaikan pangkat ya, kehormatan kepada beberapa purnawirawan TNI ya, yang baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup ya, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin ya, itu juga mendapatkan kenaikan pangkat ya, yang tadinya Maijen menjadi Legend kalau tidak salah ya. Yang jelas pemberian bintang jasa ini menunjukkan strategi Pak Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak ya. Kalau kita lihat kan ada nama-nama Puan Maharani dan lain sebagainya. Memang tadi pimpinan-pimpinan unsur ya, DPR, DPD dan MPR ya, itu mendapatkan semua. Dan juga ketua umum partai politik kabinet Merah Putih itu juga hampir semuanya mendapatkan ya, dari Muhammad Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Bahlil, kemudian siapalah ya, hampir semuanya ya. Tapi tidak ada nama Surya Paloh sih, Surya Paloh nggak ada, ataupun presiden PKS yang baru ya, Al Muzamil Yusuf, ataupun presiden PKS yang lama Muhammad Syaihu ya, Pak Ahmad Syaihu, nggak ada nama itu ya. Tapi yang jelas ini luar biasa ya pembagiannya, semuanya terbagi rata, bahkan sampai lonjakannya 2 kali lipat. Kita lihat peristiwa bagi-bagi apa lagi ya. Dan kalau kita lihat dulu, kalau Pak Jokowi itu memilih
hari-hari tertentu, pembagian di hari-hari tertentu ya. Biasanya Rabu Pon, Rabu Pahing. Tapi kalau Pak Prabowo sepertinya lebih memilih momentum dan tanggal yang bagus ya. Kayak tanggal kemarin 25 Agustus 2025. Ah, itu tanggal bagus itu. Ya akhirnya kemudian diberikan tanda itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.